walaupun sedikit berkeringat. Jalan masuk menuju perkampungan suku Dayak Kanayasan di Desa Saham ini memang sungguh menarik. Selain disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah, di depan pintu gerbangnya ada kekasan suku Dayak yang memang sangat terlihat, yaitu ukiran-ukiran dan juga burung enggang yang terlihat dari sini. Welcome to the Long House. Babi itu. Saat memasuki perkampungan suku Dayak di Desa Saham, saya begitu takjub melihat rumah betang yang begitu panjang. Ternyata inilah rumah betang yang selama ini hanya dapat saya lihat di televisi dan hanya dalam bentuk gambar saja. Ini memang merupakan salah satu keunikan yang dimiliki oleh suku Dayak. Dan rumah betang ini sendiri, kalau bisa kita lihat, panjangnya luar biasa, 180 meter dengan lebar 25 sampai dengan 40 meter. Dan memang rumah betang ini terdiri dari beberapa pintu, yaitu sekitar 35 pintu yang ada di sini dan ditempati oleh sekitar 210 warga. Kalau kita bisa lihat halaman depannya, nah ibu-ibu ini kan diantara lain sedang mengaduk-aduk padinya dan juga menjemur padi serta menjemur pakaian. Bisa juga kadang-kadang dibuat aktivitas anak-anak mereka bermain di luar sini. Nanti saya akan coba masuk ke dalam, pemirsa. Saya terlebih dahulu mau menyapa ibu-ibu ini. Ibu, lagi ngapain sih ini, Bu? Lagi nampik padi. Oh, nampik namanya, nampik padi. Ini padinya sudah diapakan? Sudah dijemur. Sudah dijemur ya? Kita boleh ke sini ya, Bu ya? Iya. Nah, iya. Oh, ini juga sudah dijemur tadi ya? Iya. Kan ini masih basah. Bisa ditampik. Iya, jemur dulu. Jadi harus dikeringkan ya, Bu ya? Iya, dikeringkan dulu. Iya. Habis dikeringkan nih tampik lu kan. Iya. Itu dijemur lagi supaya kering betul. Supaya kering betul. Sekarang saya mau minta tolong sama Ibu, boleh nggak? Tunjukin saya ke dalam ya, Bu ya? Boleh lihat ke dalam ya? Ya. Boleh, terima kasih. Boleh ya, Bu? Permisi, Bu. Hehe, saya jadi masuk duluan nih. Wah, ternyata luas juga ya. Bu, kalau saya pengen nanya-nanya mengenai rumah betang ini, kira-kira sama siapa ya? Gini, Bu, perkenalkan nih sama Bapak Albert. Oh, ada ya? Iya. Oh, iya. Iya, Bapak. Selamat siang, Bapak. Ini mohon maaf mengganggu ya, Pak. Mau nanya-nanya ini sedikit nih. Iya. Terima kasih ya, Ibu ya. Udah ditunjukkan tadi. Terima kasih. Saya barusan dari pantai, ini pelataran depan. Oh, pantai. Pantai. Oh, pelataran depan sebut pantai. Boleh kalau gitu saya tanya-tanya sama Bapak ya, Pak ya? Ya. Kalau yang di atas apa ini, Pak? Itu para ini. Para? Ya. Para itu apa, Pak? Biasanya untuk segala nempat barang-barang seperti pengambil gitu kan. Pengambil macam-macam alat-alat tradisi sini. Ikan. Penangkap ikan ya. Di sini silamo. Iya, untuk bertani berladang juga ya ditaruh sini ya. Juga, ya. Oh, nah kalau yang di lantai bawah nih apa? Kan tingginya 3 meter tuh ya, Pak ya, dari tanah dengan lantai dasar ini ya? Iya, biasanya itu tempat bermain anak-anak juga dulunya dan sekarang juga segala babi yang tidak di kandang gitu. Babi ayam gitu tadi saya lihat juga ada. Iya, babi ayam dan anjing. Jadi hewan-hewan peliharaan lah ya. Iya. Nah, saya melihat ini semua struktur tulang-tulang bangunan ini semua dari kayu ya? Iya. Kayu apa ini, Pak? Ini kayu ulin. Kayu Biasa ulin? juga belian. Oh, kayu belian ya. Kalau bahasa sini lagi taras. Oh, taras. Nah, ini memang dulu, zaman dulunya rumah ini sudah sepanjang ini, Pak. Sampai 180 meter, 35 pintu. Apa dulunya kecil rumahnya sebenarnya? Sebenarnya kalau dia dari dulu kan macam ini tuh. Iya. Kan ada tiang dobel ini terpisah gitu dari yang lain. Oh gitu, ini terpisah ya, Pak ya? Tiang double ini, Tidak sekaligus. Iya. Awalnya dari
Awalnya dari satu rumah. Dari satu rumah. Kemudian sistem alurnya bangunnya sistem loncat. Gitu. Sistem loncat. Siapa yang sudah siap bahan bangunannya baru didirikan. Gitu. Oh gitu, jadi ada keluarga baru bangun rumah lagi gitu ya, siap membangun, bangun rumah lagi di sampingnya dan seterusnya. Kalau bisa dibilang yang tinggal di sini semuanya bersaudara atau bagaimana? Bersaudara, masih satu keluarga dulu. Oh gitu, jadi ini memang satu keluarga besar ya. Kanayaten dikenal masih menjunjung tinggi nilai yang ditanamkan oleh para leluhurnya. Seperti halnya daun lingua dalam sami ini yang diyakini dapat menjaga kerukunan dengan sesama, terutama antar penghuni rumah betang yang masih bertalian darah. Sedangkan daun mentawa diyakini dapat mengusir roh jahat yang membuat padi kopong atau busuk. Sangat luar biasa, sangat multifungsi. Selain bisa digunakan sebagai tempat tinggal, bagian saminya ini juga bisa digunakan sebagai tempat musyawarah, bahkan tempat pesta, dan bahkan di pojok rumah betang ini dijadikan sebagai posyandu. Dan sekarang ibu-ibu di sana sedang menunggu bidan karena ingin memeriksakan kondisi balitanya. Ke saya yuk. Wah, ternyata sudah ramai ya di sini. Oh, ada Bu Bidannya juga. Boleh deh tanya-tanya sebentar. Ibu mohon maaf mengganggu ya, Bu Bidan. Dengan Ibu Bidan siapa, Bu? Yuyun. Oh, Bu Bidan Yuyun. Bu, boleh numpang duduk sama Iya, sile katanya. Iya, Bu, mau nanya kalau di sini Ibu berkala nggak sih datangnya rutin? Oh, berkala kapan aja tuh, Bu? Karena kita kan jaga posyandu tiap tanggal 20. Jadi 20 di sini. Oh, setelah itu Ibu di mana lagi? Saya dari di Posyandu Nangka. Oh, jadi jauh juga ya untuk mencapai tempat ini ya. Jadi dari satu pos ke pos lain ya. Di sini kira-kira kalau keluhan terhadap balita biasanya keluhan apa aja tuh kalau di sini? Kalau yang terkadang ada sih biasanya batuk pilek, kemudian Batuk pilek ya. stres, itu aja keluhannya selama ini. Gitu, batuk pilek aja paling ya. Nah, kalau untuk perlengkapannya sendiri sudah lengkap nggak, Bu? Kayak obat-obatan, terus timbangan ada nggak tuh, Bu? Timbangan sudah ada. Oh, timbangan ada. Ada dari puskesmas. Oh, sudah lengkap juga ya di sini ya. Keluhan apa yang tidak bisa ditangani di posyandu kita rujuk ke puskesmas. Oh, bisa dirujuk juga puskesmas ya, Bu? Iya deh kalau gitu. Terima kasih buat kesempatannya ya. Oh iya, silakan. Ibu bisa periksa lagi nih bayi-bayinya dan balitanya. Terima kasih, Ibu. Permisi dulu, saya jalan-jalan lagi. Ibu Bidan Yuyun rutin loh mendatangi posyandu ini sebulan sekali untuk mengontrol kesehatan balita dan ibu hamil, memberikan makanan sehat, vaksinasi, dan vitamin agar anak suku Dayak menjadi sehat dan pintar. Wah, hebat ya suku Dayak. Ternyata mereka tidak menutup diri dalam menerima hal-hal yang dapat meningkatkan derajat hidup mereka, seperti kesehatan maupun pendidikan. Salut deh buat ibu-ibu suku Dayak. Siap menghadapi UN.